of a galaxy. Well, I'm stoked on gravity to be stuck with you like. Setelah liburan yang diselimuti histeria para fans, kehidupan asmara para personel Smash yang selama ini terkesan ditutup-tutupi, akhirnya kemarin terkuak juga. Ini kabar gembira bagi Smash Blast yang tergila-gila terhadap sosok Morgan, Rafael, dan Rangga. Sebab ketiga pemuda tampan ini mengaku masih jomblo. Ada yang enggak. Pacar mereka ada di mana? Dunia lain. Kalau mereka ikut juga kasihan juga ya, boring gitu, kayak nungguin kita kerja atau kita kan harus fokus sama kerjaan kita, dan sedangkan mereka pengen temenin tapi kita nggak bisa nemenin juga. Kasihan sih kalau misalnya mereka ikut, jadi mereka juga udah ngerti gitu kalau misalnya ikut. Yang mana, Cok? Ngejelasin pacar kalian gitu. Kalau saya masih sama kayak Morgan gitu, belum ada yang mau. Kalau Rangga gimana? Ya sama saya kayak Morgan sama Rafael, fokus kerja dulu, meniti karir demi masa depan. Ya saya kalau faktor U buat nikah, faktor U kalau yang udah dewasa pasti mikirinnya kerjaan dulu. Tapi para idola adalah tokoh panutan. Karena itu tidak perlu patah semangat untuk menggilai sosok Bisma dan Reza, meski mereka mengaku sudah punya kekasih. Enggak. ya. Saya punya teman baik. Adalah. Saya juga udah. Kadang-kadang aku suka ngajak sih kayak kalau misalnya emang acaranya memungkinkan untuk dia ikut, ya ikut gitu. Nggak memaksakan harus ikut gitu, harus temenin, nggak. Justru lebih senang fokus sendiri gitu. Enggak lah, itu hak pribadi ya, lebih ke hak pribadi. Jadi asal tanggung jawab sendirinya ada gitu, kayak aku harus ke panggung harus bareng gitu, terus kemana-mana harus bareng atau kayak gimana, itu emang harus tanggung jawab masing-masing gitu. Meski merasa nyaman dengan status jomblo yang hingga kini disandang Morgan, Rafael, Rangga, dan Diki, namun hal itu sempat menyeruakan rumor miring bahwa ketiganya terlibat jalinan asmara sesama jenis. Lantas apa sesungguhnya yang menjadi masalah mereka? Malah lebih susah ya, soalnya kan kita benar-benar harus nyari yang benar-benar tulus sama kita, nggak melihat kita sebagai seorang public figure atau gimana. Jadi buat kita sih makin susah sih kalau untuk nyari karakter orang yang benar-benar tulus sama kita. Itu jadi salah satu motivasi kita supaya lebih hati-hati, lebih introspeksi diri, apakah itu ada di diri kita atau enggak gitu, kayak gitu sih. Selain rumor miring soal hubungan asmara sesama jenis, personil Smash juga sempat digoyang rumor tak sedap lainnya. Hal itu terkait hubungan antara media dan artis yang seharusnya bersifat saling menguntungkan, justru dinodai kabar bahwa personil Smash hanya melayani permintaan wawancara jika dibayar. Sejauh ini nggak ada gitu sampai yang harus bayar tuh, kayaknya keterlaluan banget ya, karena artis sama media tuh kayak udah saling bergantungan, kayak udah pacaran gitu. Sedih aja sih, kayak ada beberapa gara-gara isu ini ada beberapa teman media yang udah kenal sama kita jadi ada yang terpengaruh atau gimana, ada yang oh ya gitu. Jadi sedih aja sih kayak ngelihat kondisi kayak gini, dan tapi itu emang part of the job gitu ya. Jadi emang harus dilaluin gitu. Jadi dan kita buktikan aja gitu yang mana yang benar gitu. Apapun rumor miring tentang kehidupan personil Smash, toh kemunculannya di belantika musik tanah air membawa kontroversi tersendiri. Dari nama Smash yang dituding plagiat lantaran disinyalir meniru band asal Jepang dan Korea, juga tudingan kurang kreatif lantaran tidak bisa mencipta lagu sendiri. Benarkah demikian? Simak di segmen sensasi artis berikutnya, jangan kemana-mana.